Awal dekade 2000-an menjadi masa transisi bagi Manchester United. Era emas bersama Dwight George, Andy Cole, Ryan Giggs, dan David Beckham mulai memudar. Trofi demi trofi masih hadir, tapi ada sesuatu yang mulai terasa berubah. Dominasi mereka mulai terganggu. Arsenal dengan invisible-nya, Chelsea dengan kekuatan uang Abramovich, dan bayang-bayang era baru yang belum terlihat jelas arahnya. Musim panas 2003, Manchester United baru saja kehilangan salah satu ikon terbesarnya, David Beckham. Kepindahan sang mega bintang ke Real Madrid bukan hanya soal transfer pemain, itu adalah pergeseran era. Dan Sir Alex Ferguson tahu, ia butuh sesuatu yang baru, sesuatu yang segar, sesuatu yang bisa meledak. Namun pada Agustus 2003, laga persahabatan melawan Sporting Lisbon seharusnya hanya jadi pemanasan biasa. Tapi malam itu, seorang remaja Portugal berusia 18 tahun dengan nomor punggung 28 dan kaki secepat kilat membuat para pemain senior United kehabisan nafas. Laju unbeaten Manchester United di pramusim itu patah saat dikalahkan Sporting 1-3. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Kala itu tidak ada yang mengenalnya di luar Portugal. Tapi malam itu, Rio Ferdinand, Ryan Giggs, dan bahkan Gary Neville memohon pada Sir Alex untuk merekrut anak muda itu. "Kami tidak boleh membiarkannya pergi," kata mereka. Bahkan begitu pesawat kembali ke Manchester, kesepakatan sudah mulai disusun. Ronaldo sendiri punya kenangan tak terlupakan dari malam di Lisbon itu. Dia pernah menuturkan, "Pertandingan pertama yang saya mainkan melawan Manchester United adalah pertandingan yang luar biasa. Itu adalah malam yang sempurna. Setelah pertandingan, beberapa rekan setim saya berkata, 'Dengar, kamu akan pergi ke Manchester, percayalah.'" Dan benar saja, hanya dalam hitungan hari, Cristiano Ronaldo resmi bergabung ke Manchester United. Mereka merekrutnya dengan nilai transfer 12 juta pounds pada 12 Agustus 2003. Cristiano Ronaldo datang ke Inggris dengan wajah yang masih begitu muda, rambut basah bergelombang, dan segudang trik. Tapi Premier League bukan taman bermain. Ini liga terkeras di dunia, tempat di mana satu tackle bisa meruntuhkan rasa percaya diri. Dan Ronaldo mulai membuktikannya sendiri. Awalnya ia lebih sering jadi sorotan karena gaya rambut dan step over daripada kontribusinya di papan skor. Media Inggris mencibir, lawan-lawan mengejek, bahkan di ruang ganti beberapa pemain senior mulai mempertanyakan, apakah anak ini benar-benar bisa jadi pemain besar? Tapi Ronaldo bukan pemain biasa. Dia bertahan lebih lama di tempat latihan. Ia berlatih tendangan bebas, sprint, heading. Dia belajar bukan hanya cara bermain di Inggris, tapi juga bagaimana menjadi pembunuh di depan gawang. Perlahan tapi pasti, dia mulai berubah. Ototnya lebih padat, kecepatannya lebih terarah. Ia mulai mencetak gol, bukan hanya pamer trik. Dalam waktu 3 musim, dia bukan lagi wonderkid dari Madeira. Dia mulai menjelma jadi mesin. Musim 2006-2007 adalah titik balik. Ronaldo mencetak 23 gol di semua kompetisi. Ia mulai bersaing dengan nama-nama besar. United pun kembali ke puncak liga. Dan di balik layar, Sir Alex Ferguson tahu waktunya sudah tiba. Waktu di mana ia menyatukan Ronaldo dengan dua sosok lain yang tak kalah haus akan gol. Wayne Rooney, si bocah gila dari Everton. Carlos Tevez, pahlawan tak terduga West Ham. Mereka bertiga belum bersatu, tapi tak lama lagi dunia akan melihat kombinasi yang tak akan pernah bisa dilupakan. Wayne Rooney sudah menjadi wajah masa depan Manchester United sejak 2004. Ia direkrut dari Everton dengan mahar 25,6 juta pounds saat usianya baru 18 tahun. Ia mencetak hat-trick di debut Liga Champions melawan Fenerbahce. Dia adalah anak muda dari Merseyside dengan jiwa petarung dan bakat luar biasa. Rooney bukan hanya striker, ia playmaker, petarung, bahkan gelandang saat dibutuhkan. Tapi di balik bakat gilanya, ada kekurangan dalam dirinya. Emosinya meledak-ledak, kadang jadi senjata, kadang jadi bumerang. Sir Alex tahu, untuk membuat tim juara, Rooney butuh seseorang yang bisa menyamakan intensitasnya, atau mungkin melebihinya. Carlos Tevez datang dari jalanan Buenos Aires, seorang petarung sejati dengan wajah penuh luka bakar dari masa kecil dan semangat yang tak pernah mati. Setelah menyelamatkan West Ham dari degradasi dengan gol bersejarah ke gawang Manchester United, Tevez menarik perhatian semua orang, termasuk Ferguson. Musim panas 2007, dalam sebuah transfer penuh kontroversi, Carlos Tevez resmi bergabung ke Manchester United. Dirinya belum sepenuhnya memiliki klub, tapi ia diberi kepercayaan seperti pemain tetap. Dan dari sinilah semuanya dimulai.
Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Carlos Tevez. 3 pemain dengan latar belakang berbeda, 3 kepribadian yang tak pernah diam, tapi satu tujuan, yakni kemenangan. Mereka tidak punya striker murni, tidak ada target man klasik. Yang ada adalah kekacauan total. Ketiganya bergerak bebas, saling bertukar posisi, menekan lawan dari segala arah. Bukan sekedar trio, ini adalah badai. Musim 2007-2008 akan menjadi panggung mereka. Musim ini ketiganya mencetak lebih dari 70 gol. Musim ini, musim di mana Manchester United merebut kembali trofi Eropa. Tapi sebelum itu, mereka harus membuktikan satu hal, bahwa 3 ego besar bisa membentuk satu kehendak besar. Musim 2007-2008, Manchester United memulai musim dengan ambisi besar. Setelah menjuarai Premier League musim sebelumnya, kini mereka mengincar yang lebih tinggi, tahta Eropa. Dan untuk itu Sir Alex Ferguson punya senjata mematikan, Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, dan Carlos Tevez. Namun di awal musim, Setan Merah justru mengalami hambatan dengan 3 laga di Premier League tanpa kemenangan. Laga pembuka di Old Trafford saat melawan Reading berakhir dengan hasil imbang. 1 gol pun tidak tercipta. Bahkan lebih buruk, Wayne Rooney cedera di babak pertama. Sebuah awal yang dingin untuk musim yang diharapkan panas. 3 hari berselang, United bertandang ke Fratton Park. Mereka unggul lebih dulu lewat Paul Scholes, tapi gagal mempertahankan keunggulan. Skor berakhir imbang 1-1. 2 laga, 2 poin. Dan malam itu, Cristiano Ronaldo kehilangan kendali. Sebuah tindakan impulsif, ia menanduk Richard Hughes, dan ia diganjar sebuah kartu merah yang membuatnya harus absen 3 pertandingan. Ini menjadi sebuah lubang besar di lini serang United. Saat pertandingan ketiga, United bersua City. Dengan kondisi Ronaldo diskors, Rooney cedera, dan Tevez pun dipaksa tampil tanpa ritme. City mencetak satu-satunya gol, dan United menyerah. Dari 3 pertandingan pertama, mereka hanya mendapatkan 2 poin dan hanya berhasil mencetak 1 gol. Saat itu, sorotan pun mulai berubah jadi keraguan. Mereka terdampar di posisi ke-17 klasemen Liga. Di ruang ganti, Ferguson terlihat sangat murka. Para pemain hanya bisa diam, dan mereka sadar bahwa kekalahan ini bukan sekedar kehilangan 3 poin. Ini adalah rasa malu. Kemerosotan itu justru menjadi momen titik balik bagi Setan Merah. Mereka perlahan-lahan mulai bangkit, menang di liga penting saat melawan Spurs dengan skor 1-0 dan melawan Chelsea 2-0. Gol telat dari Vidic saat menumbangkan Everton 1-0 juga memberikan kemenangan penting kala itu. Sampai pekan ke-8, lini belakang terlihat sangat solid. Mereka hanya kebobolan 2 gol saja sejauh ini. Namun yang menjadi masalah adalah lini depan mereka yang bertalenta justru jarang mencetak gol. Ini menjadi satu masalah yang harus diperbaiki Ferguson. Walaupun publik menilai trio ini kurang nyetel, Fergie masih mempercayakan lini depan pada mereka. Dan ini terbukti pada laga ke-9, di mana kala itu Wigan Athletic bertandang ke Old Trafford. Setelah berminggu-minggu saling mengenal, hari itu Ronaldo, Rooney, dan Tevez berbicara dalam bahasa yang sama, yakni menyerang tanpa henti. Babak pertama penuh tekanan, Ronaldo, Tevez, dan Rooney menggempur bertubi-tubi, tapi gol tidak kunjung datang. Hingga menit ke-54, Tevez berhasil membuka keran gol, sekaligus menjadi gol perdananya kala membela United. Setelah itu, Ronaldo berhasil mencetak 2 gol dan Rooney menyumbangkan 1 gol. Laga berakhir dengan kemenangan telak 4-0. Setelah itu, United kembali menang 4-1 melawan Aston Villa dan 4-1 juga melawan Middlesbrough. Dalam 2 laga itu, Rooney dan Tevez berhasil menyumbangkan gol. Sampai sini, fleksibilitas Rooney menjadi kunci. Walaupun tujuannya mencetak gol, ia juga harus bisa mengatur serangan. Setelah kemenangan besar itu, trio RRT kini menjadi solid. Dan akhirnya tiba duel melawan Arsenal yang kala itu memuncaki klasemen. Sebuah pertarungan puncak Premier League. Ini tentang kebanggaan, tentang 2 pelatih yang membentuk era, tentang 2 tim yang percaya merekalah yang terbaik di Inggris. Dalam laga yang berakhir imbang 2-2 ini, Ronaldo berhasil mencetak 1 gol. Namun ini belum cukup. Pada 12 Januari 2008, Newcastle bertandang ke Old Trafford. Ini menjadi kemenangan terbesar United musim ini. Setan Merah menghajar Newcastle dengan skor telak 6-0, di mana Ronaldo berhasil mencetak hat-trick dan Tevez mencetak 2 gol. Laga ini menjadi puncak serangan trio RRT di Liga Inggris. Di musim itu, Manchester United juga menghancurkan Liverpool dengan skor 3-0 tanpa balas.
Kepercayaan diri mereka terus meningkat dan meski perjalanan masih panjang, mereka sudah memegang kendali atas Premier League, siap menghadapi persaingan sengit di sisa musim. Memasuki pekan ke-27 Premier League, persaingan di papan atas semakin memanas. Arsenal masih berdiri kokoh di puncak klasemen, unggul 3 poin dari Manchester United. Tapi tanda-tanda perubahan mulai terasa. Manchester United melawat ke St. James Park dan tampil beringas. Newcastle dihajar 5-1 lewat penampilan fantastis dari Cristiano Ronaldo dan Wayne Rooney. Kemenangan besar ini seolah menjadi pernyataan United belum menyerah. Di saat yang sama, Arsenal justru terpeleset. Mereka hanya mampu bermain imbang 2-2 melawan Birmingham City. Hasil ini memangkas jarak di klasemen, tapi belum cukup untuk menggeser posisi puncak. Pekan-pekan berikutnya menjadi titik krusial. Arsenal kembali ditahan imbang oleh Aston Villa, lalu lagi-lagi gagal menang saat menghadapi Wigan Athletic. Tapi 3 hasil imbang beruntun membuat keunggulan mereka mulai terkikis. Manchester United tak menyia-nyiakan peluang. Mereka melaju konsisten menang 3-0 atas Fulham dan kemudian mengalahkan Derby County 1-0. Saat Arsenal harus kehilangan poin, United justru makin mantap melangkah dan akhirnya di pekan ke-29 perubahan itu terjadi. United resmi merebut posisi puncak klasemen, sebuah titik balik yang mengubah arah perebutan gelar juara musim itu. Pada pekan ke-34, Arsenal menyambangi Old Trafford. Arsenal tampil dengan semangat, tapi Manchester United terlalu tangguh. Dari gol Cristiano Ronaldo dan Owen Hargreaves memastikan kemenangan 2-1 untuk Setan Merah. Kini hanya 2 tim yang tersisa dalam perburuan gelar, Manchester United dan Chelsea. Keduanya bersaing ketat hanya terpaut poin di papan klasemen. Pada 11 Mei 2008, ini adalah hari penentuan gelar juara. Manchester United datang ke Wigan dengan satu misi sederhana, menang. Di tempat lain, Chelsea juga berjuang, tapi nasib ada di tangan mereka sendiri. Dengan gol yang dicetak oleh Ronaldo dan Giggs, Manchester United akhirnya mengunci gelar juara dengan skor kemenangan 2-1, usai Chelsea hanya imbang melawan Bolton. United menutup musim dengan 87 poin, dan Ronaldo mencetak 31 gol Liga dan menjadi top skor Liga Inggris. Rooney dan Tevez tak kenal lelah, mereka menekan lawan sejak menit pertama. Ronaldo, dia menyelesaikan segalanya, menyambar umpan, melompat di atas bek lawan, atau menembak dari jarak 30 meter. Mereka saling menutupi kekurangan masing-masing. Ronaldo dengan kecepatan dan finishing, Rooney dengan kecerdasan dan tenaga, Tevez dengan determinasi dan naluri liar. Selain ingin menjadi yang terbaik di Inggris, mereka juga memburu kejayaan di Eropa. Tapi di antara ambisi itu datang satu pukulan menyakitkan, tersingkir dari Piala FA. Di babak perempat final, Setan Merah menjamu Portsmouth di Old Trafford. Mereka tampil dominan menciptakan banyak peluang, tapi Devi Fortuna tidak berpihak. Justru Portsmouth yang mencuri kemenangan lewat penalti Sule Muntari. Skor akhir 1-0 dan Manchester United pun harus mengubur mimpi meraih treble musim itu. Sementara pada gelaran Liga Champions, United berhasil menyapu bersih kemenangan di fase grup, mengalahkan Sporting CP 1-0 dengan Cristiano Ronaldo mencetak gol kemenangan melawan mantan klubnya. Setelah itu, United mengalahkan Roma 1-0 di Old Trafford berkat gol dari Wayne Rooney. Pertandingan berikutnya, mereka menghancurkan Dinamo Kiev 4-2 di Ukraina dengan gol dari Rio Ferdinand, Rooney, dan Ronaldo mencetak 2 gol. Di leg kedua melawan Kiev di Old Trafford, United meraih kemenangan 4-0 dengan gol dari Carlos Tevez, 1 gol dari Gerard Pique, 1 gol dari Rooney, dan 1 gol dari Ronaldo. Mereka menutup fase grup dengan kemenangan 1-0 atas Roma di Italia dengan gol tunggal dari Pique. United memuncaki grup dengan rekor tak terkalahkan, mencetak 15 gol dan hanya kebobolan 4 gol. Di babak 16 besar, Manchester United kembali bertemu dengan Lyon. Di leg pertama di Stade de Gerland, United bermain imbang 1-1 dengan sumbangan gol dari Carlos Tevez di menit-menit terakhir. Kembali ke Old Trafford untuk leg kedua, United meraih kemenangan tipis 1-0 berkat gol dari Cristiano Ronaldo. Kemenangan agregat 2-1 ini membawa mereka ke perempat final, di mana mereka sekali lagi bertemu dengan AS Roma. Leg pertama di Stadio Olimpico berakhir dengan kemenangan 2-0 untuk United berkat gol dari Ronaldo dan Rooney, menempatkan mereka dalam posisi kuat sebelum leg kedua. Di leg kedua di Old Trafford, meskipun Sir Alex Ferguson melakukan beberapa rotasi pemain, United tetap meraih kemenangan 1-0 melalui gol Carlos Tevez.
Agregat 3-0 memastikan mereka melaju ke semifinal untuk bertemu dengan Barcelona yang dipimpin oleh pelatih muda berbakat Frank Rijkaard. Semifinal melawan Barcelona dianggap sebagai salah satu ujian terberat bagi Manchester United musim itu. Barcelona memiliki skuad yang dipenuhi dengan talenta, termasuk Lionel Messi, Xavi dan Andres Iniesta. Leg pertama di Camp Nou berakhir imbang 0-0. Leg kedua di Old Trafford menjadi salah satu malam paling penting dalam sejarah klub. Pada menit ke-14, Paul Scholes mencetak gol yang luar biasa dari luar kotak penalti. Bola menghujam ke pojok atas gawang Victor Valdés. Gol itu menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut, memberikan kemenangan 1-0 bagi United dan mengirim mereka ke final dengan agregat 1-0. Final Liga Champions 2008 diadakan di Luzhinsky Stadium, Moskow pada 21 Mei 2008. Lawan mereka adalah Chelsea, menjadikan final ini sebagai final Liga Champions pertama yang mempertemukan di klub Inggris. Chelsea di bawah manajer Avram Grant telah tampil luar biasa sepanjang musim dan sangat termotivasi untuk memenangkan trofi Eropa pertama mereka. Ronaldo mencetak gol pembuka di menit ke-26. Tevez nyaris mencetak gol penentu dan Rooney berlari lebih banyak dari siapapun di lapangan. Namun, Chelsea menyamakan kedudukan pada menit ke-45 melalui Frank Lampard yang memanfaatkan kesalahan pertahanan United setelah bola memantul aneh di kotak penalti. Skor 1-1 bertahan hingga babak penalti. Adu penalti dimulai dengan sukses bagi Manchester United, sementara Cristiano Ronaldo yang menjadi salah satu penendang terbaik sepanjang musim gagal mengeksekusi penalti ketika United. Chelsea kemudian memiliki peluang untuk memenangkan pertandingan ketika John Terry maju sebagai penendang kelima. Namun, di tengah tekanan yang luar biasa, Terry tergelincir saat menendang dan bola melenceng keluar gawang, memberi United kesempatan untuk tetap bertahan. Penalti kemudian berlanjut ke fase sudden death dan Edwin van der Sar menjadi pahlawan setelah menggagalkan tendangan Nicolas Anelka, memberikan kemenangan 6-5 untuk Manchester United dalam adu penalti. Musim itu, Ronaldo mencetak 42 gol di semua kompetisi. Tevez mencetak 19 gol, Rooney 18 gol. Total, lebih dari 70 gol yang mereka cetak musim itu. Tapi angka hanyalah sebagian cerita. Musim 2007-2008 bukan hanya soal trofi. Itu adalah musim di mana 3 pemain berbeda latar belakang menyatu jadi satu kekuatan yang tak terbendung, sebuah harmoni dari kekacauan. Dan saat itu, dunia tahu ini adalah salah satu trio terbaik yang pernah ada dalam sejarah sepak bola. Di tahun itu, Ronaldo juga meraih Ballon d'Or pertamanya. Musim 2008-2009 dimulai dengan beban besar, mempertahankan kejayaan. Setelah menjuari Liga Inggris di Liga Champions, semua mata kini tertuju pada Manchester United. Apakah mereka bisa mengulanginya? Atau apakah puncak sudah terlewati? Ronaldo kembali dari cedera, Rooney semakin matang, Tevez tetap jadi api yang tak pernah padam. Tapi kali ini, bayangan gelap mulai muncul bukan dari lawan, tapi dari dalam. Carlos Tevez mulai kehilangan menit bermain. Dimitar Berbatov yang baru direkrut dari Spurs lebih sering dipasang. Tevez merasa dilupakan. Hubungannya dengan manajemen klub memburuk. Sementara itu, rumor kepergian Ronaldo ke Real Madrid kembali menguat. Dan kali ini lebih serius dari sebelumnya. Meski begitu, performa mereka di lapangan tetap luar biasa. United kembali menjuarai Premier League dan melaju ke final Liga Champions. Tapi kali ini lawan mereka bukan Chelsea. Kali ini mereka harus menghadapi Barcelona yang tengah membangun dinasti. Di Stadion Olimpico Roma, segalanya berakhir. Lionel Messi dan kawan-kawan memberi pelajaran. United kalah 0-2 dan tanpa disadari, itulah laga terakhir dari trio paling dinamis yang pernah dimiliki klub ini. Beberapa minggu setelah final, Cristiano Ronaldo resmi bergabung ke Real Madrid. Transfer terbesar sepanjang sejarah saat itu. Carlos Tevez memilih pergi ke rival sekota Manchester City. Hanya Rooney yang bertahan, tapi trionya telah bubar. Sebuah era resmi ditutup. Mereka hanya bersama 2 musim penuh, tapi dalam waktu singkat itu, mereka menulis sejarah yang tak pernah terlupakan. Lebih dari 200 gol dicetak, 4 trofi utama, dan gaya bermain yang membentuk ulang cara menyerang di sepak bola modern. 3 pria, 3 jalan hidup, 1 era. Mereka datang dari tempat yang berbeda, tetapi ketika bersama, mereka jadi satu kekuatan yang tak terhentikan. Trio Ronaldo, Rooney, dan Tevez bukan hanya legenda Manchester United, tapi legenda sepak bola.
Dah, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.